karena ada turbulence yang begitu keras sampai orang-orang panik itu, saya jadi kepikiran mau minta ampun. Nah, kalau last minute seperti itu, apakah masih diampunin gitu atau mungkin soalnya kan kalau nggak ada kejadian itu saya nggak akan kepikiran mau minta ampun gitu. Itu semoga saya menyampaikan pertanyaannya udah ini deh. Ya, terima kasih Pak Paul. Tuhan Yesus memberkati. Ini gini, teoritisnya ya namanya orang minta ampun pasti diampuni. Teoritisnya begitu ya. Minta ampun, ya diampuni. Tetapi Tuhan kan yang menguji segala hati, toh. Sama, kita ini orang Kristen. Taunya dari mana kalau kita Kristen? Ya dari setiap ujian pencobaan yang kita lalui, dari setiap, maka kita kan tahu kita ini Kristen apa bukan benar-benar Kristen, apa cuman di mulut doang. Sama waktu kita di pesawat nih. Ampun Tuhan, ampun Tuhan, Allah, ampun Tuhan, Allah, ampun. Saya juga sama ya. Saya waktu di Manado itu saya ada di lantai di hotel apa itu yang hotel baru tinggi banget itu ya. Terus itu gempa waktu itu tahun 2007 kalau nggak salah. Ya kan. Terus itu orang yang masih bugil, masih selingkuhan sama apa cem-ceman, semua turun cuman pakai anduk begitu gitu ya, laki-laki perempuan semua. Tuhan Allah, ampun, 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 Tuhan Allah, ampuni beta. Oh, gitu kan. Mereka turun semua. Benar-benar Tuhan Allah ampun enggak itu masalahnya kan. Itu pertanyaannya benar-benar minta ampun apa cuman gara-gara ditakut-takutin terus dia minta ampun? Yang tahu hati kita dan Tuhan Yesus. Karena banyak orang, ampun, 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 dia sambil tengok begini matanya. Ampun, 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 begitu yang mau mukul dia lengah, dia sambil tengok, dia samber dia. Banyak orang yang begitu. Sama juga orang lagi pesawatnya lagi jatuh nih. Dia tahu mau mati, oh saya minta ampun, 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 ampun Tuhan, ampun Tuhan. Begitu pesawatnya mendarat, ternyata nggak jadi mati. Dia langsung telepon yang pertama ditelepon selingkuhannya. Yuk, ntar malam. Banyak yang begitu. Yang tahu siapa? Yang tahu dia sendiri sama Tuhan. Ampunnya ampun apa? Jadi kalau secara teori, kalau dia sungguh-sungguh minta ampun dengan kesadaran hidupnya tidak berguna dan iya Tuhan ternyata yang aku miliki semua nggak berguna. Dia harus merenung. Ya kalau Tuhan berkenan ampun. Dengan segala kerendahan hati dia, kita nggak ngerti ya. Dia minta ampun aja kalau sempat. Tetapi kalau yang tahu antara rohnya dia sendiri, roh di dalam siapa yang tahu di dalam hati manusia selain rohnya dia dan siapa yang tahu tentang roh Allah tentang selain roh Allah. 1 Korintus 2:11. Jadi jawabannya adalah yang tahu dia dengan Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh minta ampun ya diampuni. Sudah pasti. Penjahat di sebelah Yesus saja diampuni, ya kan? Tapi siapa yang tahu? Masalahnya kalau orang terbiasa tipu muslihat, orang yang terbiasa licik hatinya, ya dia akan terbentuk seperti itu. Dia akan terbentuk seperti itu hidupnya, terpola seperti itu sampai mau mati saja. Ya, mati aja masih licik. Kenapa ya? Karena itu terbentuk polanya terbentuk begitu. Nah, itu jawaban saya itu. Jadi secara teoritis di Alkitab kalau dia sungguh-sungguh minta ampun, ya pasti diampuni. Masalahnya banyak yang nggak sungguh-sungguh minta ampun. Itu kan antara mulut dengan hati kan berbeda. Nah, banyak dari kita masih hidup saja, mulut dengan hati beda. Dan itu terpola, mulut dengan hati beda. Jawabannya itu. Jadi hati-hati. Karena yang tahu kita sampai nanti ujian datang, pencobaan datang. Saya harus mengakui bahwa sekalipun saya lahir baru, tetapi pemahaman saya tentang Tuhan Yesus Kristus, iman saya kepada Tuhan Yesus itu nggak ada apa-apa. Sampai tahun 2013 akhir saya baru ngerti. Bayangin, saya lahir baru tahun umur 12 tahun. Ya, saya lahir baru umur 12 tahun. Baru saya umur 40-an, saya baru kenal, saya baru paham
saya baru ngerti apa yang namanya iman kepada Yesus sungguh-sungguh. Karena baru teruji, ternyata saya rontok, iman saya rontok, baru teruji kan. Nah, setelah itu saya melakukan Petrus ikut Yesus. Wah, aku bela kamu Tuhan. Wah, 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 wah. Breng. Malu dia. Yesus bilang, sebelum ayam berkokok kamu nyangkal aku 3 kali. Semua orang akan diuji. Semua orang, ya Anda jangan sembarangan semua Anda sini ngaku-ngaku Kristen. Anda akan diuji, Anda ini jasmani ya, atau Kristen yang rohania, atau jasmanimu saja yang Kristen, atau rohanimu juga Kristen. Hati-hati, karena yang Tuhan itu berurusan tidak dengan jasmani. Tuhan itu berurusan dengan rohani. Jasmani itu hanya dampak dari yang beres rohaninya. Nah, nanti kita mau cerita itu hari ini ya. Semua yang jasmani kita lihat hanya dampak dari roh kita. Jadi gitu Pak Susu Kuda, mudah-mudahan cukup paham ya. Jadi hati-hati Anda yang belum bertobat hari ini. Jangan terbiasa dalam kelicikan dan menipu diri sendiri. Karena suatu ketika ampunmu, kamu saja nggak ngerti kamu tulus apa enggak. Kamu saja nggak menyadari, kamu nggak mengenali. Karena kamu sudah terbiasa menipu dirimu sendiri. Saya kira begitu Pak Susu Kuda. Ya. Terima kasih Pak tanggapannya Ya. Pak. Moga-moga teman-teman yang lain juga bisa memahaminya ya. Oke.